Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas, ya silahkan untuk dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Oke. Untuk kemarin terakhir surat apa? Surat Al-Zalzalah. Oke, surat Al-Zalzalah. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu asfatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi surat Al-Zalzalah sudah kita baca. Selanjutnya sebelum pembelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu. Ya, oke? Oke. Baik. Yang pertama, Ali ada? Oke, Burhan? Oke. Cindy, Dendi, Eko, Fadila. Fadila ada? Tidak ada. Kenapa? Sakit. Oke, sakit. Wahyu, Yuda, Zida. Oke. Ya, jadi yang nggak masuk satu anak ya si Fadila ya. Oke, Fadila. Oke. Tadi ya semoga Fadila karena sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran, kita doakan semoga Fadila mendapatkan segera kesembuhan. Kepada Fadila, mari kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya di sini kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin, yang IPA tentang energi. Oke, kita kemarin belajar tentang energi. Energi ada apa saja energi? Ada energi panas, betul. Energi gerak, betul. Energi listrik, betul. Energi cahaya dan masih banyak lagi. Oke, berhubungan dengan listrik. Rumah kalian sudah ada listriknya semua kan? Ada, oke. Jadi listrik itu sekarang sudah tidak bisa dilepaskan dari hidup kita ya, listrik itu. Nah, berkaitan dengan listrik itu ada yang namanya medan listrik, dan itu akan berhubungan dengan barang yang Bapak bawa hari ini. Mau tahu? Nah, ini Bapak membawa, ini dia. Bapak membawa, ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah magnet ya, magnet. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Oke, magnet. Nah, baik. Kalian pernah nggak beli magnet di tempat penjual mainan? Magnet? Nah, ada yang beli? Oh ya, ada yang pernah beli. Oke. Terus kalau gimana Mas? Ke magnetnya itu ciri-cirinya gimana? Bisa menempel. Iya, betul. Magnet itu bisa menempel kepada
magnet yang lain atau benda yang lain. Menempelnya pada apa? Benda yang bagaimana? Gimana Mas? Benda yang bagaimana? Yang dari paku. Oh, paku. Oke, gunting. Oh iya. Jadi gini, magnet itu adalah benda yang memiliki dua ujung atau dua kutub yang itu dapat menarik benda-benda yang bersifat logam atau besi, seperti itu ya. Nah, di sini Bapak punya contoh adalah magnet. Ini magnet dari mesin jahit yang ada di rumah Bapak. Nah, ini adalah salah satu contoh magnet yang berbentuk bundar. Ini seperti ini. Nah, sifat magnet itu ya anak-anak itu dapat menarik benda yang bersifat logam atau besi, seperti itu ya. Contohnya ini. Nah, ini magnet. Ini ada gunting dari besi ya. Bapak tempelkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalian lihat guntingnya tidak jatuh. Nah, guntingnya bisa menempel dan ini harus kuat ini menariknya. Ya, baru bisa terlepas lagi ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi magnet itu bisa menarik benda-benda yang bersifat logam seperti besi, seperti itu ya. Lalu magnet itu memiliki dua kutub. Kalau yang Bapak bawa di sini itu kutub, ya bisa dibilang kutubnya itu yang ini sama yang baliknya ini. Tapi yang baliknya ini, nah baliknya ini itu tertutup oleh besi, seperti itu. Jadi tidak ada daya magnetnya. Ada tapi cuma sedikit. Seperti itu ya. Ini ada dua kutub. Kutub biasanya itu dilambangkan sama utara dan selatan. Kutub utara dan kutub selatan yang saling berlawanan arah. Nah, kutub utara ini dan kutub selatan ini itu tidak bisa saling menyatu. Jadi kalau mereka ditemukan ya itu akan saling menarik. Oh ya, salah. Kalau kutub utara dan selatan itu didekatkan itu akan saling menarik. Dan kalau kutub utara dan utara itu disandingkan atau didekatkan itu akan saling menolak. Jadi contohnya U ketemu U itu akan saling menolak. Kalau U ketemu S, nah itu akan saling menarik. Seperti itu. Contohnya ini Bapak punya juga tadi. Nah, ini contoh ada magnetnya juga dari barang bekas yang bawa. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi kalau Bapak dekatkan, nah menyatu seperti itu. Nah, kalau ini Bapak balik utara dengan utaranya, nah ini kan utara, ini selatan, ini akan saling menolak. Seperti itu. Nah, lalu sifat magnet itu bisa menembus penghalang. Ya, contohnya seperti apa? Ini Bapak punya contoh nih. Ini kan Bapak punya dua magnet. Nah, ini kan kalau seperti ini kan bersatu. Nah, lalu Bapak punya penghalang berbentuk penggaris ini. Nah, penggaris ini adalah penghalangnya. Nah, kalau Bapak taruh di sini kan otomatis ininya nggak bisa menyatu karena ada penghalang. Tapi karena ini adalah gaya magnet, itu bisa menembus penghalang. Contoh ya. Nah, kalian lihat ini padahal ada penghalangnya, tapi dia itu tetap menyatu karena gaya magnet ini bisa menembus penghalang. Nah, lalu bagaimana Pak untuk menghilangkan medan magnet ini agar tidak tertembus? Bagaimana caranya? Nah, Bapak punya satu eksperimen. Tunggu sebentar, ini Bapak copot dulu ya. Bapak ada eksperimen. Nah, di sini Bapak punya ada magnet, ada jarum, dan juga ada benang. Nah, kita akan menguji bagaimana medan magnet itu dihilangkan, seperti itu ya. Bagaimana medan magnet itu dihilangkan. Oke, ini Bapak ada 5 masing-masing. Kita buat kelompok dulu ya, masing-masing
Nanti 5 anak kelompok mencoba bereksperimen ya, seperti itu. Baik, kita hitung dulu ya, 1 sampai 5. Nanti yang dapat nomor 1 kumpul dengan nomor 1, itu ya. Hitung 1 sampai 5. Oke, hitung mulai dari kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, kembali ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, udah dapat ya. Yang nomor 1 kumpul dengan yang nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan seterusnya ya. Baik, silahkan berkumpul. Nah, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini Bapak akan berikan kalian kertas dan juga bahan-bahannya tadi ya. Ini kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5. Oke, masing-masing dari kelompok sudah mendapatkan bahan. Nah, kita akan mencoba bereksperimen. Oke. Baik, kali ini kita akan praktek bagaimana medan magnet itu menembus sebuah penghalang. Oke, di sini kita tadi ada gunting, terus ada jarum, dan ada benang, dan juga pasti ada magnetnya. Pertama kita tali ya, ini jarumnya. Kita tali menggunakan benang seperti ini yang kuat. Oke, satu kali aja. Nah, lalu ini seharusnya kan ada sesuatu yang menahan di sini, tapi karena nggak ada yang menahan, kita talikan saja di sini. Oke, kita tali saja di sini seperti ini benangnya ya, kelihatan ya. Nah, kita akan mencoba bagaimana medan magnet itu menembus penghalang. Nah, lihat ini kan menempel. Nah, ini kan sudah tidak menempel, tetapi masih ada medan magnet yang mempengaruhi jarum sehingga jarum bisa tegak seperti ini. Nah, lalu tak ada penghalang. Apakah penghalang ini bisa menghilangkan gaya magnet dari gaya medan magnet? Kita lihat. Oh, walaupun ada penghalang, tapi tidak menghalangi medan magnet. Penghalang berupa garis plastik tidak menghalangi medan magnet secara signifikan ya. Tidak menghalangi ya, masih saja itu masih. Tapi bagaimana cara untuk memotong medan magnet antara dua benda? Itu ada caranya, yaitu menggunakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kan ini tidak bisa ditarik magnet, lihat kan, nggak bisa kan? Nah, nggak bisa ditarik. Nah, kita pakai benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ini juga nggak bisa ya. Kunci juga nggak bisa. Mungkin dari gunting. Kita ganti angle-nya. Oh, gunting bisa. Kita coba ya, adik-adik. Ini kita pakai. Kita coba gaya magnetnya. Oke, ini kelihatan ya. Lalu kita akan coba apakah tangan saya kurang kuat ya. Coba lagi. Iya. Iya. Aduh, kurang kuat kayaknya. Ini
Nah, kita lihat. Nah, kita seperti ini aja kalau gitu ya. Kalau ini nggak kuat sih. Ini kelihatan nggak di video? Nah, seperti ini. Ini tuh kalah kuat ya kita sama medan magnetnya. Aduh, aduh, karena ada medan magnet lain itu mengganggu ya. Lihat, mengganggu dari itu ya. Cara magnetnya seperti itu. Nah, untuk magnet sendiri ya anak-anak, itu ada dua jenis berdasarkan cara pembuatannya. Ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet alami ini itu magnet yang secara alami terbentuk di alam. Kalau magnet buatan itu ya magnet-magnet yang sering kita jumpai itu ya, seperti magnet yang ada di mesin jahit, magnet mainan, terus magnet yang ada di, mungkin ada yang tahu sound atau sound speaker itu ada magnetnya juga seperti itu magnet buatan. Ada juga di dinamo, ada yang pernah main dinamo. Nah, itu dalamnya juga ada magnetnya ya, seperti itu. Jadi ada dua, alami dan buatan. Nah, lalu bentuk-bentuk magnet itu ada apa saja ya? Yang pertama itu seperti yang bapak tadi itu adalah ini itu magnet yang berbentuk silinder atau tabung. Jadi bulat, ada ketebalannya. Lalu ada lagi yang bentuk batang, yang bentuk batang panjang itu jarum-jarum dan sebat. Tapi yang kerap ditemui itu yang batang sama yang silinder, yang bentuk tabung seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Apakah magnet itu dapat hilang sifat-sifatnya? Tentu saja bisa. Magnet itu bisa hilang ke sifat-sifatnya. Jadi magnet ini itu bisa menjadi tidak menarik lagi barang-barang logam atau besi. Itu ada karena beberapa faktor atau beberapa penyebab. Salah satunya itu magnetnya itu sering dibanting, dipukul sampai medan magnetnya itu rusak sehingga tidak bisa menarik lagi. Lalu juga dibakar. Nah, karena ada pembakaran itu sifat-sifat dari magnet itu juga bisa hilang karena dibakar. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana membuat magnet. Betul. Kita akan belajar membuat magnet dengan cara apa saja? Coba dilihat bukunya di halaman sekian. Ada induksi dan elektromagnetik. Nah, kita akan belajar yang induksi saja. Kita praktek yang induksi. Oke, tadi barang-barangnya yang Bapak kasih masih ada kan? Jangan dibuang loh ya. Nanti dikembalikan ke Bapak. Nah, kita akan praktek membuat magnet secara induksi. Oke, kita akan praktek sekarang. Nah, sekarang kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat magnet sendiri dengan cara apa? Induksi atau digosok ya. Kita punya ini jarum, ada magnet dan ada gunting. Kita lihat gunting ini. Ya, kita lihat. Gunting ini belum memiliki sifat magnet ya. Belum memiliki sifat magnet. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan magnet dengan cara
induksi atau digosok. Nah, kita lihat kita di sini kan ada punya jarum, ada magnet dan ada gunting. Gunting ini belum memiliki sifat magnet karena tidak menarik jarum saat didekatkan. Nah, tapi kita akan membuatnya menjadi magnet dengan cara induksi, dan cara digosokkan dengan magnet. Caranya kita gosokkan dengan satu arah. Ini seperti ini ya. Magnetnya kecil soalnya. Nah, seperti ini. Iya. Sampai dia benar-benar menjadi magnet. Sifat kemagnetannya itu sampai berpindah ke gunting, menyalur ke gunting. Saya rasa cukup. Coba kita dekatkan. Oh ya, dan bisa loh, bisa, walaupun nggak sekuat yang magnet asli. Nah, ya, itu dia, kita lihat. Ya kan, nah, jadi seperti itu cara pembuatan magnet dengan induksi atau digosokkan. Tadi pembelajaran kita sudah belajar tentang magnet, terus praktek bagaimana medan magnet itu menembus penghalang, dan juga kita praktek membuat magnet. Betul. Jadi hari ini kita telah belajar apa saja anak-anak? Oke, sifat-sifat magnet, sifat-sifatnya ada apa saja? Bisa menarik benda besi, betul. Terus memiliki dua kutub. Kutubnya apa? Utara dan selatan. Lalu yang ketiga, kutubnya kalau didekatkan saling menolak, saling menarik ya. Kalau saling menolak itu contohnya U ketemu U ketemu U itu saling menolak. Kalau U ketemu S saling menarik, seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi? Memiliki medan magnet. Ada yang terakhir apa? Oke, yang terakhir apa? Jenis-jenis magnet. Dari bentuknya ya, Kalau dari pembuatannya itu ada alami dan buatan. Kalau dari bentuknya ada batang, ada yang bawah silinder, terus ada bentuk jarum, ada bentuk cincin, seperti itu. Oke, terus tadi magnet itu dapat hilang sifat-sifatnya karena diapakan? Ada beberapa penyebab, ada dua. Apa saja? Karena dibanting atau dipukul secara terus-menerus. Terus yang kedua karena dibakar. Oke, Bapak rasa hari ini kita cukupkan dulu pembelajarannya. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin bisa Bapak akhiri. Bapak mohon maaf kalau ada salah kata atau bagaimanapun. Bapak mohon maaf ya kepada anak-anak semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.